Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Nah, jadi di video kali ini saya mau memberikan review ke kalian soal Oppo Reno X 5G yang kebetulan udah saya gunain kurang lebih selama 3 mingguan. Jadi buat kamu yang mungkin penasaran apakah HP ini cukup worth it untuk dibeli, yuk kita bahas. Oke, mungkin hal pertama yang bakal saya bahas dari Oppo Reno X 5G ini adalah bagian desainnya. Yang mana kalau dilihat, bagian pada bumper kameranya sekarang udah dibuat seperti menyatu dengan bagian body back covernya. Dan tentu aja, ini adalah hal yang menjadikan HP ini terlihat berbeda dari kebanyakan smartphone kelas mid-range-nya Oppo yang sebelum-sebelumnya. Jadi buat kalian para offense nih, misal pengen punya HP dari Oppo dengan desain yang lebih fresh dan punya feel flagship tapi harga lebih murah, bisa jadi HP ini adalah jawabannya. Lalu untuk build quality-nya, body dari Oppo Reno X 5G ini bisa dibilang sangat solid ya guys waktu kita genggam. Ketebalannya ada di sekitaran 7,7 mm dan bobotnya ini hanya sekitar 179 gram aja. Intinya, saat kita genggam berlama-lama dengan satu tangan, feel-nya ini udah kerasa nyaman dan gak bikin capek. Kalau untuk material bodinya, sayangnya ini masih full berbahan polikarbonat ya guys. Tapi paling enggak finishing yang dipakai, ini tuh udah bikin kita nggak khawatir lagi ya sama bercak sidik jari. Kalau untuk bagian frame-nya, jelas ini masih pakai material plastik ya guys, yang kalau dilihat di sisi atas hanya ada lubang mikrofon, di sisi kanan ada tombol power, di bagian bawah ada grill speaker, port charger USB Type-C, lubang mikrofon lagi, dan satu buah slot SIM tray yang sayangnya cuma bisa menampung 2 buah kartu nano SIM card. Kemudian yang terakhir di bagian sisi kirinya, ini cuma ada tombol volume aja. Nah, hal lain yang juga bikin Oppo Reno X 5G ini berbeda dari seri Reno yang sebelumnya adalah dari segi performa dan juga spesifikasi yang dibawa nih. Tapi guys, sebelum kita lanjut, saya mau infoin dulu ya ke kalian soal harga dari Oppo Reno X 5G-nya ini. Untuk harganya, Oppo Reno X 5G ini bisa kalian dapetin dengan harga sekitar 7,9 jutaan dengan varian RAM 8/256GB. Dan pastinya, untuk kalian para kaum mendang-mending nih, bakalan bilang kalau Oppo Reno X 5G ini terlalu overpriced untuk sebuah smartphone di kelas mid-range. Dan walaupun sejujurnya saya sedikit sependapat dengan kalian ya guys, tapi saya punya beberapa alasan yang pastinya bakal saya jelasin lewat video ini juga. Oke, ngomongin soal performa nih, Oppo Reno X 5G ini membawa chipset dari MediaTek untuk seri Dimensity 1300-nya, yang mana waktu dipakai untuk kebutuhan ngegame, HP ini tuh udah bisa kasih pengalaman main yang sangat baik. Contohnya waktu saya coba pakai main game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa saya set di settingan grafis ultra dengan frame rate-nya yang ultra juga. Dan untuk feel bermain, ini tuh asik ya guys, karena bisa kasih frame rate maksimal di 90 fps. Lalu selanjutnya, waktu saya cobain pakai main game PUBG Mobile, settingan grafis yang didapat ini bisa di set di SDR Ultra atau yang smooth ekstrimnya. Dan selama saya cobain main di settingan grafis yang smooth ekstrimnya, ini bisa kasih pengalaman bermain yang sangat baik juga ya guys. Bahkan bisa dibilang, hampir saya nggak pernah nemuin yang namanya frame drop gitu di dalam game ini. Dan untuk yang terakhir, waktu saya tes untuk mainin game berat kayak Genshin Impact, ini sih asli udah juara banget lah. Soalnya, saya bisa dapetin settingan grafis defaultnya di medium 30 fps, dan waktu saya coba naikin fps-nya ke 60, ternyata masih asik nih guys, dan bisa dapetin rata-rata fps di kisaran 56 sampai 60 fps. Jadi buat kamu nih yang suka mainin game ini, pastinya ini wajib buat kalian beli guys. Oke, lanjut buat layarnya ya. HP ini tuh udah dibekali panel layar AMOLED dengan luas 6,4 inci dan untuk resolusinya juga sudah Full HD+. Dan gak ketinggalan guys, untuk proteksi dari layarnya ini juga sudah menggunakan kaca dari Corning Gorilla Glass 5. Dan walaupun refresh rate-nya ini cuma 90 Hz aja, saya rasa untuk pemakaian saya beberapa minggu belakangan ini bisa dibilang no complaint ya guys, kalau kita berbicara soal kualitas layarnya. Sebab masih kerasa smooth waktu saya pakai scroll-scroll sosmed, warnanya juga vivid, dan paling penting selalu terasa nyaman di mata waktu saya gunain untuk nikmatin konten-konten video gitu. Dan dikarenakan panel layarnya ini juga sudah AMOLED, jadinya kalian bisa manfaatin fitur fingerprint under display-nya ya di HP ini, yang kecepatan bacanya menurut saya udah tergolong ngebut guys.
Cuman buat saya ada satu hal dari layarnya yang bikin HP ini jadi berasa banget overpriced-nya ya guys, yaitu soal bagian bezel layarnya, yang mana kalau kita perhatikan sisi bezel bagian bawahnya ini masih terlihat lebih tebal ya, kalau dibandingkan dengan sisi bezel yang lainnya. Yang mana tampilan desain layar seperti ini biasanya dipakai di smartphone kelas mid-range yang range harganya bisa antara 3-5 jutaan aja. Nah, kalau untuk urusan daya baterainya, sepengalaman saya gunain HP ini bisa dibilang cukup ya guys buat nemenin aktivitas saya seharian. Kayak scroll-scroll sosmed, main game, atau streaming video di YouTube gitu. Ya meskipun kapasitas baterai yang dibawa ini cuma sebesar 4500 mAh, tapi dalam sehari saya cuma mengisi daya baterai 4500 mAh-nya ini cukup dengan sekali aja. Dan itu pun nggak perlu waktu lama ya guys buat isi daya baterainya ini dari 5% sampai penuh. Sebab di paket penjualannya, kita sudah disertakan kepala charger yang support pengisian daya baterai SuperVOOC sampai 80 watt. Oke, yang terakhir kita bahas soal kameranya ya guys. Dibekali setup triple kamera di bagian belakang bodinya, yang mana untuk resolusi kamera utama sebesar 50 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro sebesar 2 megapiksel. Sedangkan untuk resolusi kamera depannya ini beresolusi sebesar 32 megapiksel. Yang mana untuk kualitas dari hasil jepretan fotonya, ini tuh seperti biasa ya guys, Oppo selalu bisa kasih kualitas yang sangat baik di setiap jepretan fotonya. Apalagi buat kalian nih yang memang suka selfie, HP ini tuh jelas udah oke banget ya guys, terlebih untuk mode potretnya, yang mana untuk hasil dari efek bokehnya ini tuh bener-bener kelihatan rapih banget, yaitu separasinya antara background maupun bagian foregroundnya. Sedang untuk hasil dari perekaman videonya, kalian bisa nilai sendiri aja ya lewat sampel video berikut ini. Hai. Apa itu nak? Ya ini direkam di 1080p 60 fps guys. Ya, ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya guys ya, si Oppo Reno X 5G nya. Dan untuk kualitasnya kayak gini, kalian bisa nilai aja sendiri ya. Menurut kalian apakah ini bagus atau biasa aja. Dan ini udah saya aktifin untuk fitur Ultra Steady nya. Jadi gambarnya tuh jadi lebih ngecrop ketimbang kalian nggak aktifin fitur Ultra Steady nya. Dan untuk HDR nya juga saya rasa berjalan cukup baik ya guys. Nah, jadi kalau kalian yang suka ngevlog gitu, kelihatannya sih udah oke nih. Jadi saya rasa kayak gini aja ya guys ya untuk hasil perekaman video dari kamera Oppo Reno X 5G nya. Ya, jadi untuk kesimpulannya, Oppo Reno X 5G ini akan sangat worth it ya guys buat kalian beli kalau harganya mungkin bisa diturunin lagi jadi sedikit lebih murah, misal 5 atau 6 jutaan gitu. Ya meskipun dengan harga saat ini bisa jadiin Oppo Reno X 5G ini sebagai smartphone dengan Dimensity 1300 termurah, tapi mengingat tampilan display layarnya yang biasa aja secara desain karena bezelnya tadi, ditambah speakernya yang ternyata masih mono speaker, jelas ini bakalan kerasa banget overpriced-nya ya guys ya.
Tapi semua itu balik lagi ya guys ke preferensi kita masing-masing, dan tentu aja semua bergantung kepada isi dompet kita juga. Oh ya, hampir kelupaan nih guys, buat yang pengen tahu sistem operasi yang dipakai HP ini tuh adalah udah pakai basis Android 12-nya dengan tampilan UI pastinya yang paling baru yaitu versi ColorOS 12 juga. Dan buat kalian yang suka sama fitur ekspansi RAM gitu, di HP ini juga sudah tersedia ya guys, dimana kalian bisa expand memori RAM virtualnya up to 5 GB. So kalau gitu guys, seperti biasa ya, buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa untuk diklik tombol like-nya dan share ke teman-teman kalian ya kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi ya guys di video review berikutnya.